Episode 25. Minumnya. Sya. Sky membawa minuman dan meletakkan di atas meja. Terima kasih, Pak. Apa bisa saya ambil sekarang? Ujar Disha to the point. Kamu bahkan belum minum. Kenapa terkesan ingin cepat pulang? Saya tidak haus, ujar Disha gugup. Kamu nggak tanya di mana KTM kamu ditemukan? Tanya Sky yang membuat gadis itu mengerutkan dahinya. Di mana emangnya? Tanya Disha tanpa curiga. Gadis itu mengambil gelas berisi minuman teh hangatnya. Di kamar aku. Uhuks. Disha tersedak minumannya sendiri. Gadis itu sampai terbatuk-batuk. Sya. Kamu nggak apa-apa. Sky menepuk-nepuk punggung gadis itu pelan. Disha bahkan tak mampu berucap sepatah kata pun setelahnya. KTM kamu tidak mungkin nyasar sendiri sampai kamar aku tanpa ada yang bawa sebagai perantara. Ujar Sky memancing cerita. Disha spontan langsung berdiri dari duduknya dan berujar pamit. Ia tidak sanggup mendengarkan pernyataan Sky selanjutnya. Maaf, Pak, saya harus segera pulang. Pamit Disha gugup dengan mimik muka merah. Padam. Berbeda dengan Sky yang cukup tenang dalam membawa obrolan. Sya. Aku minta maaf, kata Sky dengan menatap wajah Disha lekat. Kamu yang datang ke sini menyerahkan semuanya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan bertanggung jawab, ucap Sky lembut, penuh ketegasan. Disha lemas seketika. Gadis itu kembali duduk. Tubuhnya bagai tak bertenaga. Kakinya terasa lunglai dalam pijakan. Tes buliran bening itu keluar tanpa permisi. Mulutnya terkatup rapat. Namun dadanya begitu sesak. Ada rasa marah, malu, kecewa. Bercampur menjadi satu. Disha memang yang datang menghampiri lelaki itu. Jadi, Disha tidak punya banyak nyali untuk marah, hanya penyesalan yang tiada berujung. Saya benci sama Bapak, ucap Disha sendu. Sky mengambil beberapa tisu dan menyeka air mata Disha. Jangan menangisi sesuatu yang telah terjadi. Aku akan tanggung jawab, ujar Sky. Meyakinkan gadis itu. Disha pun mulai menceritakan awal dirinya mabuk hingga sampai nyasar ke apartemen Sky. Entah itu suatu anugerah untuk Sky, atau justru musibah untuk mereka. Satu hal yang jelas, Sky ingin memperbaiki kesalahannya. Ayo kita menikah. Sya, ajak Sky yakin. Disha mematung di tempat. Air matanya semakin deras membasahi pipi. Maaf, saya tidak bisa, jawab gadis itu sambil terisak. Kenapa? Aku ingin bertanggung jawab. Setidaknya menyelamatkan marwah kamu sebagai perempuan. Saya tidak bisa menikah dengan Bapak. Yang pertama, saya nggak cinta sama Bapak. Ucap gadis itu jujur. 17.6990 yang kedua. Bapak adalah calon suami Kak Flora. Jadi kita tidak mungkin menikah. Lagi pula saya sudah mempunyai calon suami dan sebentar lagi kami akan bertunangan. Ujar gadis itu menunduk. Sky langsung menatap Disha tajam. Bagaimana mungkin gadis di depannya menolak dirinya dengan begitu terang? Aku sudah memutuskan perjodohan dengan Flora. Dan aku akan menikahi kamu. Aku tidak peduli dengan pacar kamu. Aku akan bilang masalah kita terhadap orang tua kita. Apa maksud Bapak? Disha mengangkat kepalanya marah. Aku akan bilang kepada mereka tentang satu malam kita yang salah. Jelas Sky tanpa dosa. Bapak sudah gila. Saya tidak akan pernah biarkan itu terjadi. Papa pasti murka. Dan saya bisa dicoret dari KEK karena telah mencoreng nama baik keluarga, ujar Disha marah. Saya tidak peduli. Dalam hal ini kamu yang paling dirugikan. Reputasi kamu di kampus juga dipertaruhkan, ancam Sky. Bapak ngancam saya. Disha meninggikan suaranya. Terserah. Ikuti permainan saya, semua aman. Atau kamu dengan segala keegoisan kamu dan saya jamin hidup kamu akan lebih tak menentu. Lagian apa kamu yakin pacar kamu masih mau menerima kamu dengan status kamu sekarang yang sudah tidak seperti dulu? Saya yakin pacar kamu tidak akan menerima dengan mudah. Bapak keterlaluan. Saya benci dengan Bapak, ucap Disha marah. Kamu tidak boleh membenci calon suami kamu, ujar Sky kelewat santai.
Aku tidak mau menikah denganmu. Bapak, ngerti nggak sih? Pacar saya pasti akan menerima saya dengan baik. Dia sangat mencintai saya. Ucap Disha bergetar. Disha juga sebenarnya tidak yakin dengan hal ini. Apakah Ryan bisa menerima dirinya? Atau tidak? Disha merasa frustasi. Tapi iya, tidak boleh menunjukkan itu di depan Sky. Kamu jangan terlalu percaya diri. Semua laki-laki itu pada dasarnya sama. Mau sebrengsek apapun dia, laki-laki itu tetap akan memilih calon istri yang masih orisinil dan bersegel. Sky sebenarnya tidak ingin berkata demikian. Tapi ia merasa gemas dengan pendirian Disha. Saya permisi. Disha langsung berdiri dari duduknya. Saya belum selesai ngomong, Sha. Ujar Sky menahan Disha. Saya benci sama Bapak. Keputusan saya tetap sama, saya tidak mau menikah dengan Bapak. Akan ada banyak hati yang terluka jika kita tetap memaksakan bersama. Akan ada hati yang terluka dan kecewa juga kalau kamu tetap menolak. Tolong jangan mempersulit keadaan. Saya sudah cukup lelah dengan hidup ini, ujar Disha putus asa. Secepatnya aku akan melamar kamu. Siapkan saja yang terbaik, jawabannya. Ujar Sky cuek. Bapak gila. Brengsek. Seru gadis itu lantang. Ya, aku memang sudah gila. Jangan terlalu banyak mengumpatiku, tidak baik untuk calon ibu. Bisa jadi sekarang kamu sedang mengandung benih cinta kita. Benih cinta kitandasmu. Disha menatap marah pria di depannya. Mana KTM saya? Saya mau pulang. Disha menagih tujuannya datang ke tempat ini. Maaf sayang. Untuk sementara aku tahan dulu sampai kita mencapai satu kesepakatan yang sama. Keterlaluan kamu, Pak. Maaf sayang. Aku orangnya suka tantangan. Saya benci kamu. Saya benci Bapak. Hati-hati di jalan. Pastikan jaga keselamatan. Selama berkendara karena kamu membawa 2 nyawa. Diam. Jangan marah-marah terus. Atau mau nginep di sini saja. Mimpi. Ya, kita akan melewati mimpi indah malam ini. Disha hendak mengeluarkan kata-kata umpatan. Namun ia urungkan. Gadis itu berjalan ke arah pintu. Namun pintunya tidak bisa dibuka. Bukain pintunya. Saya mau pulang. Ujar Disha panik. Sky menatap santai gadis yang tengah marah-marah itu. Dirinya berdiri menyender di dinding tembok dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Buka saja kalau bisa. Kamu. Apa? Buka enggak? Kalau mintanya bentak-bentak. Aku enggak akan bukain sampai pagi. Aku mau teriak. Boleh. Coba saja. Enggak bakalan ada yang dengar. Bapak selain tukang maksa, nekat dan bikin orang susah. Kamu yang memulai. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Ujar Sky menyeringai. Buka enggak? Dibuka apanya Disha yang? Laki-laki itu tersenyum devil. Disha mendelik kesal. Kode pintunya berapa? Nanti setelah nikah kamu bakalan hafal. Pak. Please. Saya harus pulang, pas Sky yang budiman. Ujar Disha melembutkan suaranya. Aku mau bukain tapi ada syaratnya. Apa? Sky menunjuk bibirnya sendiri dengan jari tangannya. Lalu tersenyum. Ogah. Najis. Terserah. Berarti kamu nginep di sini, kita bisa bobo bareng. Pas Sky. TBC. Jangan lupa tinggalkan jejaknya. Like. Komen. Biar autor semangat nulis untuk up lagi. Bersambung.